Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik serta teman-teman SA yang saya banggakan. Mohon izin memperkenalkan anggota kelompok 1 yaitu Aprilia, Arya Mahesa, Iqbal Renaldi, Nurholis, Ratna Dewi, Yohanes, dan saya sendiri Vivi Safitri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan kami bahas materi malam ini, yaitu mengenai produksi kalimat. Selanjutnya, slide pertama akan dibahas oleh rekan saya. Latar belakang. Interaksi antara manusia terjadi untuk menciptakan suatu komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik, pesan yang disampaikan dapat diterima sesuai dengan tujuan. Seseorang dapat menyampaikan gagasan, pesan, serta pikirannya melalui bahasa, karena bahasa merupakan alat komunikasi. Untuk itulah, dalam kehidupan masyarakat diperlukan suatu sistem yang disebut komunikasi. Salah satu bentuk komunikasi adalah berbicara, komunikasi lisan atau bahasa lisan. Dalam menggunakan bahasa lisan, terkadang seseorang melakukan kekeliruan. Adanya kesulitan dan ketidaklancaran merupakan penyebab terjadinya kekeliruan bahasa. Pada waktu tertentu, mereka bisa memproduksi tuturan yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin diucapkan dan ingin dimaksudkan. Kemudian bagian A, senyapan dan kilir lidah. Menurut Darvo Wijojo, ujaran ideal adalah ujaran yang kata-katanya terangkai dengan rapi, diujarkan dalam satu urutan yang tak terputus, dan misalkan ada senyapan. Senyapan itu terjadi pada konstituen yang memang memungkinkan untuk disenyapi. Selain itu, intonasinya pun merupakan suatu kesatuan dari awal sampai akhir. Macam senyapan. Pada waktu berbicara, senyap untuk mengambil napas sebenarnya tidak banyak, hanya sekitar 5%. Atkinson 1998-238. Senyapan yang lebih umum terjadi adalah pada waktu orang ragu-ragu, hesitation, kecuali ujaran tersebut telah merupakan kelis hafalan atau ujaran itu telah dipersiapkan dengan baik sebelumnya. Umumnya 30-50% ujaran ditandai oleh senyapan. Tak senyapan keraguan tidak terdapat sebarang tempat. Ada yang mengatakan bahwa senyapan seperti itu terdapat terutama sesudah kata pertama dalam suatu klausa atau kalimat. 1965 148. Tetapi ada pula yang menyatakan bahwa terdapat terutama dalam bentuk klasikal yang terpenting. Goldman, Estor 1964 dalam Atkinson 1998-239. Namun demikian, tampaknya ada tempat-tempat di mana para ahli sepakat Clark and Clark 1997, yakni 1 jeda gramatikal, 2 batas constitution yang lain, 3 sebelum kata pertama dan dalam constitution. Selanjutnya B. Kekeliruan kilir lidah. Kekeliruan dalam berujar dapat disebabkan oleh kilir lidah atau penyakit afasia. Menurut Darwo Wijojo 2008 halaman 147. Kilir lidah merupakan kekeliruan karena tidak mampu memproduksi kata yang sebenarnya dikehendaki. Sedangkan kekeliruan afasik muncul karena otak terganggu sehingga menjadi tidak mampu untuk mengucapkan kata yang sebenarnya diinginkan. Menurut Darwo Wijojo 2008 halaman 147, kilir lidah merupakan suatu fenomena dalam produksi ujaran ketika pembicara terkilir lidahnya sehingga kata-kata yang diproduksi bukanlah kata yang dimaksudkan. Malapropisme, contoh, ya pantaslah, statusisasinya aja gitu kok. Kata statusisasi dipopulerkan oleh Vicky Prasetyo. Statusisasi memiliki arti segala sesuatu yang ditulis di sosial media atau status seseorang. Kata tersebut mengalami kekeliruan. Contohnya, diucapkan oleh seorang anak SMP yang sedang mengobrol di depan rumah. Kekeliruan semacam ini biasanya bertujuan agar penutur terlihat intelektual dan keren, tetapi sebenarnya salah.
campur kata atau blends. Contoh, bajunya di sini ya, di situ, inu, Kekeliruan ini terjadi apabila orang tergesa-gesa sehingga dia mengambil satu atau sebagian suku kata pertama dan satu atau sebagian suku lagi dari kata yang kedua, dan kemudian kedua bentuk itu dijadikan satu. Pada contohnya, kata di sini adalah gabungan dari kata di sana dan di situ. Pada contoh kedua, kata ini merupakan gabungan dari kata ini dan itu. Afasia kekeliruan afasik muncul karena otak terganggu sehingga menjadi tidak mampu untuk mengucapkan kata yang diinginkan. Afasia adalah suatu penyakit bicara, yaitu keadaan seseorang yang tidak dapat berbicara dengan baik karena adanya penyakit pada otak. Penyakit ini umumnya muncul karena orang tadi mengalami stroke, yakni sebagian dari otaknya kekurangan oksigen sehingga bagian tadi menjadi cacat. Senyapan dan kilir lidah menurut Attention 2008, hal yang dapat dipakai untuk menyimpulkan proses mental yang terjadi pada waktu berujar ada dua, yaitu senyapan paus dan kekeliruan. Kekeliruan assembling, bentuk kekeliruan yaitu kata-kata yang dipilih sudah benar tapi assemblingnya keliru. Transposisi, salah satu bentuk kekeliruan ini akibat dari transposisi, yaitu memindahkan kata atau bunyi dari suatu posisi ke posisi yang lain. Contohnya, komunikasi suami istri menggunakan bahasa Jawa. Loh, gentong ning kene mau ndi? Loh, guci di sini. Tadi mana? B. Junjunge tak gentong. Maksudnya gentongnya tak junjung. Pada kalimat kedua, yaitu junjungnya tak gentong, mengalami pertukaran kata. Kata gentong yang harusnya berada pada awal bertukar posisi dengan kata junjungnya yang seharusnya berada di akhir kalimat. Yaitu memberikan atau mengatakan, Pak, saya pakai BPJS, tidak lengkap BPJS-nya apa. Ini juga banyak kejadian, maka harus lengkap, Pak, ini kecelakaan kerja, saya pakai BPJS ketenaga kerja. Maka pihak rumah sakit juga akan langsung menghitung pembiayaannya sesuai dengan biaya dari BPJS ketenaga kerja. Jadi jangan salah lagi, kalau kecelakaan kerja pakainya BPJS kerjaan, ya. Kalau sakit flu batuk pakai BPJS kesehatan. Nah, selanjutnya next, terakhir saya tutup masalah kartu. Ada yang baru nih. Kartu Sekarang aplikasi BPJS sudah TKU tidak zaman lagi jadi Sostek Mobile atau Jemo. kartu kita sudah Dengan Jemo, digital. layanan Apalagi digital saya di sini BPJS babanya masih jadi pada muda, lebih pada mudah punya dan lebih handphone cepat. mungkin. Nah, Fitur baru apa aja silakan sih nanti yang ada di Jemo? untuk mendownload Layanannya Jemo, lebih lengkap untuk ya, semua masuk program daftar BPJS Sostek untuk mendapatkan kartu bisa digital. jaminan hari tua Nah, dan jaminan nanti pensiun tinggal lebih tunjukin mudah saja kartu dan yang lebih cepat. dipakai sebagai bukti Daftar jadi peserta sudah dan menjadi bayar peserta iuran. BPJS Dan Kerja ada juga loh kasus kecelakaan kerja. penginian data. Bagaimana kalau nggak punya HP, Pak? Juga ada Sekarang layanan lainnya KTP seperti sudah informasi berlaku. program, Asal tadi cek saldo, menggunakan kata promo kunci dan tadi. diskon, lokasi Jadi, kantor cabang, lokasi peserta rumah sakit BPJS dan Kerja program kerjasama, dan kartu juga digital, dan layanan menggunakan pengaduan. BPJS Ketenaga Kerja. Yang sudah punya Kecelakaan akun kerja, BPJS BPJS Kerja. TKU, tinggal login pakai email dan Ya. kata sandi yang sama. Ini adalah video cara Yang untuk belum terdaftar, begini cara daftar registrasinya. BPJS di Jemo. Klik menu buat akun baru, pilih warga negara, pilih sudah terdaftar, jenis kepesertaan, dan isi data diri. Setelah itu masukkan email atau nomor handphone dan tunggu kode verifikasi yang terkirim ke email atau nomor handphone kamu. Lalu buat kata sandi. Selesai. Gampang kan? Ya, cukup mudah sekali. Untuk lebih mudah. Untuk Download sekarang. juga bahwa BPJS Kerja yang terdaftar nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian adalah untuk yang program BPU. Nanti di Jemo nanti pilih yang program BPU. Baik. Antisipasi. Pembicara mengantisipasi akan munculnya suatu bunyi, lalu bunyi itu diucapkan sebagai ganti dari bunyi yang seharusnya. Contoh, presentasi mahasiswa. Informasi lainnya saya ambil dari Jeraring Sosial. Jeraring sosial. Suku kata kedua
yaitu ja seharusnya huruf awal adalah C, tetapi karena penutur mengantisipasi adanya huruf R, maka kata tersebut menjadi jeraring, bukan jejaring. Perseverasi. Kekeliruan ini kadang-kadang disebut juga sebagai repetisi, yaitu kebalikan dari antisipasi. Kalau pada antisipasi kekeliruan terjadi di muka, pada perseverasi kekeliruan terjadi pada kata yang di belakang. Contoh, sandal sepite, sandal jepit, pinten bu. Bunyi J pada kata jepit terbawa ke belakang sehingga kata yang harusnya diucapkan adalah jepit menjadi sepit. Unit-unit pada kilir lidah. Kekeliruan pada fitur distintif, contohnya clear blue sky menjadi clear blue sky. Clear ke clear merupakan pergantian fitur distintif mean voice dengan positive voice. Pada kasus blue menjadi blue adalah sebaliknya dari positive voice menjadi negative voice. Kekeliruan segmen fonetik yaitu kekeliruan di mana dua fonem tertukar tempat. Contohnya, with this ring, ID with this wing, ID red left hemisphere a half hemisphere. Kekeliruan fonetik merupakan kekeliruan yang paling umum, yaitu mencapai 60-90%. Meyer 2052. Kekeliruan suku kata. Dalam hal ini yang selalu tertukar adalah konsonan pertama dari suatu suku dengan konsonan pertama dari suku lain. Contohnya, animal menjadi aminal dalam bahasa Indonesia. Kelapa menjadi kepala. Lanjutnya, seminar menjadi senimar. Kekeliruan kata, kekeliruan dengan tertukarnya tempat kata. Contoh, tank of gas menjadi gas of tank. C. Lupa-lupa ingat dan latah. Dalam bahasa Inggris disebut tip of tongue. Sekitar 75% dari orang yang lupa-lupa ingat menerkanya tidak terlalu keliru. Nickel dan Howard tahun 2000 halaman 125. Suatu penelitian yang meneliti kata sektan. Ada yang menjawab dengan kata secan, sektet, dan sekton. Dari penelitian, disimpulkan adanya pola-pola tertentu dalam menerka kata yang akan diingat. A. Jumlah suku kata selalu benar. B. Bunyi awal kata itu juga benar. C. Hasil akhir kekeliruan itu mirip dengan kata yang sebenarnya. Artikulasi kalimat. Setelah kata untuk calon kalimat itu selesai diproses dan akan diujarkan, maka bagian otak yang bertanggung jawab mengenai pengucaran, yakni daerah Broca, memerintahkan korteks motor untuk mulai bekerja. Korteks motor adalah sebuah jalur di otak yang mengendalikan lidah, rahang, gigi, pita suara, dan mekanisme bicara lainnya. Agar iringan getar suaranya sebagai plus voice atau minus voice dengan segmen fonetikanya tepat, maka instruksi ke pita suara diberikan paling awal, sekitar 0,30 milidetik sebelum instruksi ke segmen bunyi itu dikeluarkan. Melalui penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terkadang kita pada saat berkomunikasi mengeluarkan ujaran terasa begitu cepat, sehingga seolah-olah kita dapat melakukan proses mental yang kompleks sebelum berujar. Nyatanya, berujar itu membutuhkan tahapan mental sebelum kita mengeksekusi setiap ide yang dimiliki melalui alat artikulasi yang ada. Rentetan bunyi yang terdengar seperti sangat sederhana, namun ada banyak tahapan penting yang harus dilakukan untuk merepresentasikan ide atau konsep yang ada dalam pikiran kita sebelum terwujud dalam bentuk ujaran atau bunyi yang memiliki makna yang bisa dipahami oleh pendengar. Kita perlu membentuk konsep ide yang mau disampaikan terlebih dahulu, kemudian memproses ide tersebut menjadi bentuk-bentuk linguistik dalam mental kita. Kemudian akhirnya berwujudlah dalam bentuk ujaran.
Produksi dari ujaran ini menjadi instrumen bagi kita untuk menganalisis proses apa yang terjadi sebelum memproduksi ujaran atau kalimat. Produksi ujaran atau kalimat ini tidak selamanya sesuai dengan apa yang dalam konsep pikiran kita. Dengan demikian, muncullah kekeliruan-kekeliruan dalam berbahasa yang nampak pada ujaran yang kita lakukan. Kekeliruan inilah yang menjadi bukti bahwa ada serangkaian proses yang kita lakukan sebelum berujar, sebab tidak akan mungkin bisa meneliti atau menganalisis proses mental dalam produksi ujaran, melainkan lewat produksi ujaran yang dilakukan. Baik teman-teman dan Ibu Jatut, mohon izin pamit. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.